Ya kalau keuntungannya ya alhamdulillah sangat sangat besar ini Mas. Mm-mm. Contohnya ya bisa mencukupi perekonomian yang kecil lah intinya, seperti buat bayar anak sekolah bisa kita jual dadakan. Ah, Ya bisa buat bayar listrik lah kalau dadak-dadakan lah intinya. mm-mm. Kalau ada kebutuhan dadakan bisa langsung dijual aja. Iya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palusi Channel. Kali ini saya berkunjung di sebuah peternakan guys. Di sini yang akan saya angkat adalah peternakan seorang pemuda yang notabene pekerjaannya driver. Kenapa harus terjun di dunia peternakan? Yang di sini nggak main-main. Cara beternaknya ini modalnya besar sekali guys. Nah, kenapa dengan modal yang besar ini beliau mau beralih ke sini guys? Kita akan ngobrol-ngobrol. Jadi buat kalian yang mau tahu, yang ingin tahu, tonton videonya sampai selesai agar teman-teman nanti tahu cerita lengkapnya. Oke, kita temui sang narasumber. Kita ngobrol-ngobrol dengan sang narasumber. Halo Mas Agung, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Mas, izin review kandang kambing yang jangan miliki ya. Oh iya siap. Oke. Ini sedang ada kegiatan apa Mas hari ini Mas? Hari ini sedang ada kegiatan untuk pembangunan kandang kambing baru Mas. Wah, keren ini. Jadi sudah ada satu kandang ini bangun lagi Mas? Iya Mas. Wih, Dengan Mas Agung yang beralamat di Manggarawan, Labuan Ratu 4. Labuan Ratu 4. Oh iya. Mas Agung emang kegiatan hari-hari apa sih Mas? Kalau kegiatannya sih sehari-hari dulu seorang driver. Oh, driver. Berarti anu Mas ya, sering nyebrang Mas ya? Iya Mas. Bawa muatan apa Mas? Kalau dari rumah sih serabutan seadanya, cuman kalau dari Jawa bawanya cabai. Oh, cabai. Tapi kenapa Mas sudah punya pekerjaan, sudah apa ya, bisa dikatakan pekerjaan tetap ya, driver ya, kok malah terjun di peternakan ini Mas? Ya motivasinya sih ingin mengembangkan usaha Mas. Ih, keren. Tapi Pak nggak hasilnya lebih gede anu Mas, driver Mas? Iya kalau di ini, cuman kan mungkin badan juga udah mulai capek bekerja di jalan. Jadi ingin memulai usaha di rumah. Oh gitu. Kalau dilirik kan usaha peternak juga, terutama breeding, kayaknya menjanjikan. Gantikan aja. Makanya ingin memulai ini. Dapat ide dari mana Mas dulu Mas awalnya? Kalau awalnya sih dari kawan, Ah, terus nyoba terus kok kayaknya mulai berkembang, terus mulai kita besarkan kandang yang baru. iya nih, sudah berani bangun baru lagi nih Mas. Emangnya jenengan sudah berapa tahun Mas terjun di Ini peternakan ini? malah belum ada setahun ini Mas, Belum ada setahun? sekitar 10 bulan. 10 bulan? Iya. Mas baru 10 bulan kok sudah bangun kandang satu lagi. Sebenarnya apa yang jenengan dapat selama 10 bulan ini Mas? Ya intinya kok perkembangan dari peternakan ini sangat cepat gitu loh Mas. Jadi intinya ingin memulai usahanya yang lebih besar lagi. Besar lagi ya. Tapi jenengan sudah pelajari benar apa namanya di peternakan ini sampai mau nambah modal untuk pembuatan kandang. Ya namanya pemula ya kita belajarnya juga dari kawan, terus ya dari channel Mas Falupi juga. Kalau membaca keuntungan sih sepertinya belum, cuman untuk saat ini niatnya sih ingin ini memperkembangbiakan dulu lah intinya, Ya, breeding. breeding. Iya breeding. Cuman kemarin sih ada ini yang kakinya sakit, cuman ini udah insya Allah ini kayaknya udah sembuh ini Mas. Sembuh ya? Diapain Mas obatnya Mas? Di sepe cuman sederhana sih Mas. Iya. Cuman apa ya, kalau orang bilang tuh obatnya pastak itu. Ya, Ya kita kan orang awam nggak tahu sih. udah tahu ya. Mikirnya cuma luka-luka biasa. Kasih semprot. Kasih pastak semprot-semprot aja. iya. Persiapan awal yang jenengan lakukan apa Mas? Itu pakan Mas, seperti menanam odot. Odot. Contohnya kan seorang driver sih Mas ya. Iya. Dulunya belum fokus ke peternakan. Ya. Jadi kan lebih mempersiapkan pakan dulu. Jadi sewaktu kita tinggal ini Tinggal kerja. kerja, jadi yang di rumah bisa ngambil pakan yang udah kita persiapkan. Oh gitu. Emang berarti odot ini sangat penting Mas, terutama bang pakan Mas ya? Iya Mas, sangat penting. Soalnya kan kalau kita
kerja, pulangnya juga hari-harinya belum bisa ditentuin. Bisa saya ajak ke sana mas, tempat bang pakannya mana? Di sana mas. Oke, kita cek dulu. Jenengan waktu tanam bang pakan itu jaraknya berapa bulan mas dari pembuatan kandang? Lama mas, pertama kan bikin ini dulu. Ya. Ini sekitar 2 bulan, terus mulai tumbuh besar, paling dari penanaman sampai bikin kandang jangka 3 bulan. 3 bulan. Iya. Oh berarti ini dulu 3 bulan baru bikin. Ini udah siap, Ya. kandang kita bangun. Ya. Jadi kita kan nggak bingung karena pekerjaan seorang driver. Oh, keren. Lah ini kan untuk tanam seperti ini nggak mudah nih mas, kadang-kadang mati mas. Ya. Ini jenengan dulu sistemnya seperti apa? Tancep aja atau emang tanam udah hidup posisi? Ya memang ditancep mas, cuman kan kita tetap ada perawatan. Seperti kalau kemarin waktu nanam memang ini pas bulannya bulan kemarau. Oh gitu. Ya jadi setiap 2 hari sekali, setiap sore itu pasti kita siram. Mas. Ini sebenarnya untuk penyimpanan saja ya mas. Penyimpanan saja. Seenaknya ngomong seperti alternatif lah. Kalau kita cari pakan habis, waktu saya nggak di rumah, jadi bapak atau istri kan bisa ngambil pakan dari sini. Instan mas ya. Instan. Jadi tidak merepotkan lah. Berarti langsung saji begitu panen mas ya? Langsung mas. Yang penting kalau sepengetahuan saya agak tua biar kambing itu nggak mencret. Nggak mencret. Iya. Kadar airnya nggak terlalu Kadang tinggi mas ya? iya mas. Bukannya Mas Agus sudah punya pekerjaan pokok mas sebagai driver mas? Iya mas. Cuman kan tetap kita ingin membuat sebuah usaha yang di rumah lah intinya lah. Gitu. Kita ingin usaha sendiri di rumah supaya tidak jauh-jauh kerja di keluar lagi. Gitu. Nah ini mas, yang sebelah sini rencananya mau dijadikan kandang apa ini mas? Kalau di sini yang ini untuk kita sapihan mas. Sapihan ya? Iya. Kalau di sini niatnya untuk box. Oh gitu. Penggemukan. Ya ke sana ya? Iya. Berapa plong mas jumlahnya? Kalau ini sementara 9. 9. Karena untuk sapihan. Kalau ini insya Allah ya sekitar 12-an mas. 12 plong ya. Iya. Wih, salonnya gede nih mas. Tapi sini masih ada ruangan lagi nih. Ya insya Allah suatu saat dibangun. Untuk ini kandang lagi. Iya. Keren. Mas suka dukanya seorang peternak itu apa mas? Kalau sukanya itu kalau kita beternak di sini kita bisa melihat kambing kita terlihat gemuk mas. Gemuk ya. Iya. Kalau dukanya tuh kalau kita capek, badan capek, kambing belum ada pakan. Ini jelas duka sekali nih mas. Duka sekali mas. Dan sedih bener ini. Apalagi hujan. Iya. Wah gawat. Tapi dengan sistem bank pakan yang jenengan miliki ini kan enggak pasti enggak akan kekurangan pakan mas ya. Iya. Atau ada cara lain jenengan ini? Kalau mungkin kalau waktu hujan kan kita nggak mungkin ngasih makan odot mas. Ya. Mungkin satu-satunya jalan ya kasih onggok. Oh onggok. Iya. Jenengan main di Dibantu onggok juga. Hanya untuk selingan saja. Selingan saja. Atau untuk selingan mas. Oh, selingan aja. Kalau fokusnya tetap di hijauan. Ekonominya seperti apa mas? Kalau ekonomi sih untuk saat ini kita masih dibantu dari penghasilan mobil. Cuman kan niatnya biar supaya kita ini kerjanya di rumah punya usaha pokok seperti itu mas. Jadi supaya tidak kerja keluar-keluar lagi, bisa kumpul dengan anak istri, usaha ada di rumah, jadi hidupnya lumayan gimana ya? Anteng lah. Damai gitu. Tapi selain peternakan dan driver sendiri ada kegiatan lain? Ada mas, kebun. Di kebun? Iya. Tanam apa mas? Kalau untuk saat ini singkong. Loh berarti ada kaitannya dengan peternakan mas ya? Ada mas, memang kita tanam singkong supaya daunnya juga bisa kita bikin ini pakan untuk pakan. Oh emang disetting gitu? Iya. Oh emang disetting guys. Kemudian untuk pemanenan sendiri mas, itu daun singkongnya di apa kan mas? Kalau daun singkong kalau kita panen raya kayak gini digiling, ya? Fermentasi lah Iya, istilahnya. atau disilase. Full pakan segar dulu, nanti kemudian ada pemberian silase atau kalau untuk hari-hari kita full pakan segar. Kalau silase seperti onggok juga untuk alternatif mas. Jadi kalau badan capek, panas atau hujan males lah intinya, kita baru kasih pakan alternatif seperti silase sama onggok. Oh gitu ya. Ternyata emang harus ada cara-caranya mas ya. Iya. Nggak asal bruk tiap hari gitu. Iya. Yang pertama indukan ini mas. Yuk kita cek mas. 3 ini. Dulu jenengan modal berapa ekor sih mas? Modal 3 ekor ini. 3 ekor ya?
Ya, Mana, Mas? satu, Ini? dua ini. Ini? Ya, yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Oh, ini yang pertama jenengan ini miliki ya? Iya, Mas. 3 ekor indukan semua. Cuman berjalannya 3 bulan, ada Ya. penambahan 2 induk lagi ini. Oh, ini. Iya, ini sama ini. Oh, ini. Wah, super. Jumbo-jumbo Mas ya? Alhamdulillah, Mas. Jumbo. Besar, guys. Menurut jenengan di peternakan sendiri itu emang anu Mas ya, apa? Bisa dijadikan pokok usaha Mas ya? Iya, Mas. Asal ada niat, insya Allah. Tapi dengan modal yang segini besar saat ini sedang membangun ini, modal berapa yang jenengan gelontorkan Mas? Yang jenengan persiapkan untuk pembangunan peternakan yang jenengan miliki ini? Kalau untuk yang baru ini sekitar yang dipersiapkan untuk saat ini masih sekitar 10, Mas. 10 juta ya? 10 juta ya. Kalau ini memang awalnya kandang ini cuman habis sekitar 3,5 juta. 3,5? Iya. Bila murah bener Mas? Iya, Mas, karena belakangnya kan dibantu ada dinding. bata, dindingnya ada bata. 3 juta. Ini udah 10 juta ini guys. Akeh juga modalnya Mas. Kendala yang terjadi? Kalau dalam perawatan sih, kalau untuk saya ini insya Allah belum ini, Mas, belum Aman-aman pernah aja lah aman-aman ya. saja lah intinya. Ini kalau untuk kohe sendiri jenengan buangnya kemana Mas? Ini Kotoran hewannya? kan kita punya ini usaha perkebunan juga, jadi dipakai untuk sendiri, Mas. Oh, dipakai. Di fermentasi itu, setelahnya kita pakai untuk di kebun kita sendiri. Iya. Jadi ini anu enggak dibuang Mas ya? Enggak, Mas. Iya, enggak dibuang. Ini juga udah habis dibersihin ini. Ini bongkarnya berapa bulan sekali Mas? 3 bulan sekali, Mas. 3 bulan sekali Iya. ya? 3 bulan sekali. Kalau dijual di sini ada yang nampung enggak? Kalau sebenarnya sih ada, cuman karena kita punya bisa dipakai sendiri, ya kita pakai sendiri. Oh gitu. Ngirit Rabuk. rapuk lah. Rencana ke depannya? Rencana ke depan kalau untuk saat ini masih ini, Mas. Ya intinya belum inilah, intinya kita masih ingin mengembangkan dulu. Gitu ya. Tapi kalau untuk apa namanya induan cukup ini dulu atau Cukup ini mau dulu, Mas. berarti yang sana hanya untuk persiapan apa namanya? Sapihan. Sapihan kita. Sam- Ini selama berapa bulan ini mulai beternak sudah mulai jual belum? Ini belum, Mas. Belum ya? Masih pokoknya intinya masih buat ini sendirilah, Pengembangan. pengembangan sendiri. Keren. Mas Agung, sebenarnya keuntungan yang jenengan rasakan peternakan ini apa tuh Mas? Ya kalau keuntungannya ya alhamdulillah sangat besar ini, Mas. Mm-mm. Contohnya ya bisa mencukupi perekonomian yang kecil lah intinya, seperti buat bayar anak sekolah, bisa kita jual dadakan. Ya bisa buat bayar listrik lah kalau dadak-dadakan lah intinya. Kalau ada kebutuhan dadakan bisa langsung dijual aja. Iya. Selain itu Mas, kalau untuk keuntungan yang lain? Dan yang paling penting, Mas Indra, kalau usaha peternakan ini kita kembangkan, Iya. ya insya Allah akan menjadi usaha pokok kita. Untuk teman-teman peternak pemula, kalau sarannya sebelum membuat kandang kita persiapkan dulu bank pakan, baru kita bikin kandang, lalu Persiapkan kambingnya. persiapan kambingnya agar suatu saat tidak kerepotan. Iya. Ini akan lebih memudahkan kita Mas ya. Iya, Mas. Tapi untuk Mas Agung sendiri ini emang hanya odot ini aja atau ada bank pakan lain? Ya kalau bank pakan odot sama onggo. Onggo ya. Iya, onggo untuk selingan lah. Oke. Mas Agung, terima kasih nih atas perbincangannya. Dan semoga saya kunjung ke sini lagi nanti sudah selesai semua. Iya, Mas. pembangunan. Amin. Oke, saya permisi, mohon pamit Mas ya. Iya, Mas. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Itu guys perbincangan saya dengan Mas Agung ya. Ternyata peternak pemula juga konsepnya bagus. Sebelum terjun di dunia peternakan ternyata sudah tanam bank pakan terlebih dahulu. Dan seorang driver ini ternyata bisa beternak juga guys. Karena ini semua bisa dikerjakan dengan pola atau konsep yang benar, maka hasilnya pun maksimal. Ini di sini sudah bangun satu kandang lagi. Jadi semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.